Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Nastasena, kembali lagi di Atavidia Podcast. Kali ini bersama saya Muhammad Fadil Mujahid sebagai host pertama dan rekan saya yang di sebelah saya yaitu Hifdiatul Daturas, and I'm a second choice. Second host. Yeah. Second host. Kali ini pembahasan kita tidak jauh-jauh dari dunia pendidikan nih teman-teman. Jadi yaitu pembahasannya yaitu organisator yang baik gitu. Nah kali ini juga ada nih tamu undangan kita yaitu narasumber kita yang sangat-sangat berpengalaman di organisasi gitu loh, entah itu di sekolah, SMP ataupun SMA maupun di dunia perkuliahan pada saat ini. Nah, pada penasaran nggak nih kalian gitu? Penasaran dong, Pastinya. Nah, karena teman-teman udah penasaran siapa narasumber spesialnya, ini dia narasumber spesial kita yaitu Saudara Hafiz. Selamat datang Saudara Hafiz. Oke, gimana kabarnya Saudara Hafiz nih? Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah. Semangat walaupun mau UAS. Walaupun detik-detik menuju UAS, tapi kita sebagai orang yang selalu semangat ya harus semangat. Betul. Walaupun udara juga lagi dingin-dinginnya nih ya. Iya. Dinginnya musim hujan, tapi enak banget. semangat tidak boleh padam. Oh, Ya, tapi ya siap. tidur ya kan. Tapi nggak apa-apa walaupun enaknya tidur, hujan, kita tetap semangat dan juga untuk ngobrol-ngobrol tentang organisasi nih. Tentang organisasi. Iya, organisator yang baik. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan ataupun sesuatu yang kita bahas, kami ingin tahu dulu nih apa aja sih pengalaman Saudara Hafiz ataupun boleh deh perkenalin dulu deh Saudara Hafiz ke teman-teman sekalian gitu. Oke, baik, terima kasih ya. Sebelumnya izin teman-teman semua, teman-teman yang berada dimanapun, izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Hafiz Radian Abdullah, biasa akrab dipanggil Hafiz. Kalau bicara pengalaman tentang organisasi mungkin ya, kalau bicara tentang organisasi, dibilang organisatoris juga bukan sebetulnya ya, karena pengalaman juga masih belum terlalu banyak gitu. Cuman dari beberapa yang sudah saya alami, banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Salah satunya ketika dulu di SMA saya menjadi ketua OSIS dan sempat diamanahi sebagai ketua program pengabdian santri gitu, yang dimana itu langsung berhadapan dengan masyarakat, yang dimana itu tidak hanya sebagai organisasi atau sebagai yang diamanahi sebagai ketua, tapi bisa bercengkrama bermasyarakat langsung bersama warga gitu. Itu pelajaran yang paling mahal sih itu. Iya, jadi pengalaman Hafiz juga mungkin udah kelihatan ya bisa menjadi organisator yang baik itu seperti apa. Nanti kita akan tanya-tanya lagi nih ya, mungkin ya. Kita akan kupas lebih mendalam lagi ya teman-teman. Betul. Nah, untuk sebagai pertanyaan pembuka nih dari kita sebagai host ya, untuk Saudara Hafiz, apa sih definisi dari organisasi yang efektif menurut Hafiz? Oke, baik. Kalau organisasi yang efektif menurut pandangan saya itu organisasi yang bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Gitu. Kalaupun kita nih sebagai organisatoris terus tidak bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya, ya mau bagaimana efektif organisasinya gitu. Kalau tugas dan tanggung jawabnya juga dilalaikan gitu. Jadi harus punya tugas dan tanggung jawab yang baik gitu. Nah, kan tadi kan yang menurut Hafiz kan yang organisasi yang baik itu kan dia yang menjalankan tugasnya dengan baik ya. Nah, gimana nih kalau ada beberapa dari anggotanya yang tidak menjalankan tugas yang baik? Nah, respon Hafiz itu gimana sih? Kalau respon saya sebagai ketua mungkin ya melihat anggota yang tidak melakukan tugasnya dengan baik, tentu langsung dievaluasi gitu. Baik obrolannya secara langsung ataupun lewat forum ketika di rapat gitu. Jadi selalu mengingatkan untuk selalu menjalankan tugasnya dengan baik gitu, karena sudah diberikan tanggung jawab. Oke, jadi sebagai pemimpin Hafiz tetap mengawasi dan mengevaluasi ya. Harus sebagai pemimpin harus selalu mengawasi dan menjaga agar anggotanya bisa tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Oke. Nah, selanjutnya nih apa karakteristik dari seorang organisator yang baik, entah itu dari religiusnya, entah itu dari pemikirannya ataupun keseriusannya dalam organisasi, apa sih jadinya karakteristik yang utama gitu loh menurut
Saudara Hafiz menjadi organisator yang baik. Iya, the best for leader juga ya. Iya, benar. Kalau karakter sebagai organisatoris yang baik itu sebetulnya simpel, karena tiap-tiap dari kita itu adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi sebagai seorang organisatoris itu atau sebagai pemimpin itu nggak ada kewajiban harus pintar, harus aktif, harus apa dan lain-lain sebagainya. Yang penting satu, ada kemauan gitu. Karena ketika dimulai dengan kemauan, dia pasti bisa bertanggung jawab dengan kemauannya itu. Iya, benar sih, benar. Sekarang percuma kita punya akal yang bagus, pintar, cerdas, aktif dari segala aktivitas, tapi tidak ada kemauan untuk bertanggung jawab untuk menjalankan sebuah organisasi, yang percuma juga akan menjadi organisasi yang baik gitu. Nah, jadi harus dimulai dari kemauan yang tinggi gitu, dari niat yang baik gitu. Oke, jadi yang utama itu kemauan yang baik ya. Kemauan, ternyata, Karena teman-teman. sejatinya kita tuh sebagai umat muslim, apalagi sebagai manusia itu sebagai pemimpin gitu. Karena tiap-tiap dari kita adalah seorang pemimpin. Benar. That's right. That's right. Benar. Sesuai hadisnya ya, innamal a'malu binniyat gitu loh. Ada hadisnya juga. Sesuai dengan niatnya. Dan juga menjadi pemimpin di dunia ini gitu loh. Iya, betul. Okay, next questions. How to set priorities? What are the best strategies to avoid procrastination? Apa tuh artinya? Apa sih artinya gitu loh? Nggak ngerti gitu loh. Stop coba. Artiin dong gitu. Okay, slow. Just calm down. I just Bapak, said that. ini pertanyaan yang bagus. Oke. Yeah, I just said that. Sorry. Just calm down. I see. Okay. So, I repeat that. Okay, how to set priorities? What are the best strategies to avoid procrastination when organizing an event? So, jadi pertanyaannya itu bagaimana cara mengatur prioritas dan apa strategi terbaik untuk menghindari penundaan atau prokrastinasi saat mengorganisasi suatu acara seperti itu. Tentu kalau kita ingin mengadakan sebuah acara dan acaranya harapan kita ingin berhasil, strategi apa yang kita butuhkan? Yang pertama adalah niat, kembali lagi kepada niat. Kalau niat kita menjalankan sebuah organisasi asal-asalan, ya tentu ke acaranya juga tidak akan berhasil gitu, tidak akan efektif dan efisien. Tapi kalau dari kesungguhan hatinya sudah mantap gitu, udah siap menjalankan sebuah tanggung jawab, diberikan tugas dan tanggung jawab dari sebuah organisasi, acaranya pun akan berjalan lancar gitu. Dan strategi yang kita lakukan, apalagi kan kita sudah menjalani beberapa program dari event besar ya. event di Himaja ini, strategi yang kita lakukan adalah bagaimana antar human to human atau antar orang kepada orang yang lainnya itu saling berkomunikasi dengan baik. Jadi komunikasi yang paling penting itu. Kalau kita punya komunikasi yang baik, tidak akan ada yang namanya miskomunikasi. Miskomunikasi. Dan gak akan juga ada misunderstanding nantinya. Jadi kalau komunikasinya udah dibangun dengan baik, chemistry-nya udah dibangun dengan baik, mau kita melakukan acara apapun, insya Allah pasti berhasil dan sukses. Gitu. Oke. Nah tadi kan Komunikasi katanya kuncinya. Komunikasi bener. Kayak di dalam suatu hubungan ya. Iya. Jangan sampai lost. Luar biasa ya. Lost contact. Oke, bener. Bahaya banget apa ya? Iya. Oke, nah tadi kan Pis bilang kan kita tuh memang udah melaksanakan program-program besar ya. Betul. Nah, yang aku lihat juga di program besar itu semua anggotanya itu memang mengerjakan tupoksi ataupun tugas-tugas jobdesk-nya tuh dengan baik gitu loh. Nah, dari situ aku bisa lihat bahwasannya Apis memiliki bagaimana cara mengatasi penundaan dalam menyelesaikan tugas. Jadi aku nih pengen tahu nih, ada nggak sih dari cara Hafiz sendiri untuk biar teman-teman anggotanya itu tidak menunda-nunda tugasnya gitu loh. Kalau cara untuk agar si anggotanya ini tidak menunda-nunda pekerjaannya, karena kan kita setiap mengadakan event itu selalu komunikasi ya, dalam diskusi di rapat mingguan gitu.
di rapat mingguan itu selalu habis tinjau, selalu habis evaluasi, selalu habis tanyakan bagaimana progresnya. Oh gitu. iya, benar. Kalaupun ada penundaan, contoh misalkan kayak dari bidang apa misalkan yang progresnya masih belum optimal, ya langsung dikomunikasikan kepada divisi tersebut gitu. Ini apa yang menyebabkan bisa menunda kerjaan tersebut gitu? Apakah dari pribadinya karena memang banyak tugas atau misalkan dari apa yang dia kerjakan itu masih ada yang bingung gitu, ada yang masih belum dia mengerti. Dan kalaupun kita sudah komunikasi ke salah satu atau beberapa divisi yang masih menunda pekerjaannya, ya kita bantu gitu. Secara tidak langsung kita membantu, dan bagi divisinya tersebut ya merasa harus diselesaikan gitu. Iya, oke. Jadi kembali lagi intinya bagaimana komunikasi seorang pemimpin kepada anggotanya itu dilakukan dengan baik. Oke. Setuju banget sih, karena komunikasi, lagi-lagi komunikasi ya. Lagi-lagi komunikasi. Lagi-lagi komunikasi. Karena kita sebagai organisasi pasti anggotanya nggak cuma satu atau dua. Iya, Jadi kita harus benar-benar menjaga komunikasi kita dengan baik. Entah itu dengan rapat mingguan, rapat bulanan yang diselenggarakan oleh Himaja ini ya gitu ya. Dan yang paling mungkin dipanasarin oleh teman-teman semua dan termasuk saya sendiri gitu ya, bagaimana sih Hafiz cara memanage waktunya gitu ya di tengah-tengah dunia perkuliahan yang juga sibuk gitu ya, terus juga harus memanage sebuah organisasi, itu bagaimana sih gitu? Oke, kalau untuk perihal memanage waktu ya, Iya. atau memprioritaskan waktu, Iya. ya tentu itu kembali ke pribadinya masing-masing. Oke. Kalau pandangan Hafiz mengenai hal ini, ya tentu kita harus punya SK, skala prioritas gitu. Oke. Kalau kita udah punya skala prioritas, mau apapun yang kita lakukan pasti merujuk ke skala prioritas tadi. Jadi mengkerucut gitu. Apa dulu nih yang harus diselesaikan satu-satu gitu. Apakah hal kuliah dulu atau di organisasi dulu. Tapi yang jelas ketika kita masuk sebuah universitas, yang harus kita lakukan awal itu ya tentu tugas dari kuliah dulu. Iya, Kalaupun benar. berbentrokan misalkan ya, Nah, kan bagaimana kadang tuh? beberapa kali Iya. sering kali kita melihat ada beberapa anggota atau saya sendiri Iya. ketika ada tugas tapi harus ada tanggung jawab juga di organisasi yang harus diselesaikan, yaitu minta konfirmasinya mungkin kepada anggota divisi atau kepada beberapa divisi yang mungkin tugas yang saya lakukan ini harus selesai besok misalkan. Jadi dikonfirmasi dulu. Jadi ini ada prioritas dulu yang saya harus selesaikan. Kalau misalkan ini sudah selesai, kita kembali lagi ke amanah yang diberikan di organisasi. Tapi kalaupun misalkan dirasa bisa membagi misalkan dua-duanya, it's okay gitu. Tapi kembali lagi ke pribadi masing-masing sanggup atau tidak. Tapi kalaupun tidak sanggup, ya tadi kembali bisa konfirmasi dulu ke rekan-rekan yang lainnya. Oke, Gitu. setuju sih. Setuju banget Karena kuliah itu penting Iya. banget ya. Karena kita juga Iya. menjalani kewajiban kita sebagai pendidik gitu. Tuh, we have to put perkuliahan tuh on the top gitu, Iya, prioritasnya. bener. Iya, betul. Nah, tadi kan bahwasannya kita tuh tak lepas organisasi itu, menurut aku tuh organisasi itu tak lepas dari konflik-konflik yang ada, entah itu antar anggota Iya. ataupun antar atasan gitu ya. Nah, menurut Apis nih, gimana sih cara menangani konflik ataupun ketidakpahaman dalam tim? Jadi misalnya ada nih pergesekan antar anggota gitu. Iya. Kalau untuk masalah seperti ini beberapa kali pernah terjadi juga di dalam organisasi yang saya pimpin gitu. Solusi dari saya langsung diobrolkan langsung antar A dan B yang mempunyai kesalahpahaman gitu. Karena lagi-lagi gitu kesalahpahaman itu terjadi karena tidak adanya komunikasi yang baik. Atau bisa jadi memang belum mengenal. Karena kan setiap orang berbeda ya karakteristiknya gitu. benar. Yang karakternya ini pingin ibaratnya kasar gitu. Cara menyampaikan komunikasi itu kasar atau tegas, tapi tegasnya itu yang tidak diterima oleh semua orang gitu. Iya, Sedangkan ini ada orang yang harus dikomunikasikan itu dengan baik lembut, gitu. Iya. Nah, itu kan perbedaan karakteristik itu yang harus dipahami gitu. Jadi ya solusi dari saya ketika ada antar anggota atau divisi atau dengan divisi yang lainnya yang dirasa ada kesalahpahaman, ya dipertemukan dan dibahas gitu langsung di forum. Dan sesuai dengan visi yang Himaja tahun sekarang ini kan di akhirnya ada misinya itu kita harus bertabayun gitu. Jadi apapun yang terjadi, masalah yang terjadi jangan sampai dipendam gitu, jangan sampai tidak diselesaikan. Jadi solusi yang paling ampuh menurut saya, menurut pandangan saya itu ya
langsung ngobrol depan mata gitu, empat mata gitu, apa yang harus diselesaikan, dan mungkin setelah kita ngobrol, kita pahami, jadi saling mengerti nantinya gitu, dan tidak akan ada lagi yang namanya permasalahan-permasalahan yang ada. Oke, bener. Lagi-lagi komunikasi. Komunikasi Itu hal paling penting ya. betul. Entah itu di hubungan ataupun di organisasi. Di organisasi. Oke. Nah, selain itu nih, kalau ada nggak sih kayak konflik gini nih contohnya? Misalnya ada satu anggota yang kelihatannya tuh dia tuh bekerja dengan baik, Ini mah curhat. Iya. Curhat kayaknya. Oke. Coba mau curhat. Enggak asli tidak. Oke. Gini nih, Gimana dia? bukan. Misalnya ada anggota yang dia tuh bekerja dengan baik, bekerja dengan semangat dan juga benar-benar aktif gitu ya. Betul. Tapi dia tuh ngerasa malah dia tuh ngerasa pekerjaannya tuh tidak efektif ataupun enggak apa ya misalnya enggak baik menurut dia. Jadi kalau menurut orang itu baik tapi menurut dia tuh enggak baik. Nah, sehingga dia tuh ngerasa gimana ya kalau aku apakah berguna di organisasi ini gitu loh. Apakah aku memang benar-benar bekerja dengan baik di organisasi ini ataupun aku harus keluar aja gitu loh. Nah, mungkin ada nggak sih mungkin di teman-teman sekalian mungkin bisa ngelihat di organisasi luar juga mungkin dia tuh ada yang pemikiran seperti itu. Nah, kalau misalnya ada orang yang kayak gitu di organisasi yang habis pimpin, Apis tuh bakal gimana sih responnya gitu loh. Apakah memang Apis udah kalau memang mau keluar aja gitu atau dikasih semangat lagi gitu loh. Gimana sih kalau Apis responnya gitu loh. Kalau menemukan hal yang seperti itu di organisasi yang habis pimpin, tentu akan habis langsung tindak lanjuti gitu. Nah, menindaklanjutinya itu dengan cara melihat dulu progresnya beliau gitu. Apakah betul sesuai yang beliau katakan atau justru malah kebalikannya yang tadi dia bilang saya tidak bisa menjalankan organisasi dengan sempurna, tapi malah dia yang paling bagus kinerjanya gitu. Ya tentu yang akan Hafiz tindak lanjuti memotivasi beliau agar kepada dirinya merasa positive vibes gitu. Karena yang Hafiz lihat dengan kondisi seperti itu mungkin dia merasa kalau kinerjanya kurang baik itu karena beberapa faktor gitu. Entah itu karena gosip-gosip dari temannya yang membuat dia akhirnya ngerasa saya ngedengar dari A, dari B kayaknya saya kurang deh. Dan jadi ke dianya juga akhirnya merasa merasa insecure gitu. Padahal aslinya dia itu progresnya bagus gitu. Nah, tentu akan habis tindak lanjuti. Kalaupun progresnya dia bagus tapi dia menyatakan tidak bagus, yaitu paling sama habis dimotivasi gitu. Motivasinya dengan cara ya kembali ke apa yang udah disampaikan oleh Rasulullah gitu, bahwa Allah itu sesuai prasangka hambanya gitu. Kalau kata kitanya itu baik, ya pasti akan terjadi baik, hal yang baik gitu. Tapi kalau kitanya merasa buruk, terus merasa kayak enggak deh kayaknya ini kurang deh, kayaknya ini salah deh, ya pasti akan terjadi gitu, pelan-pelan akan terjadi. Makanya kembali lagi ke dirinya, itu jangan sampai kita memasukkan diri alam bawah sadar itu yang kurang baik. Makanya penting dalam diri kita untuk selalu merefleksi agar kita tuh punya afirmasi yang bagus gitu. Jadi selalu bagus, selalu baik, selalu sehat, positive affirmation itu. Tapi kan mungkin itu dari ajang evaluasi diri sih sebenarnya. Betul, harusnya evaluasi diri itu. Cuman kalau untuk saya sebagai peran ketua, ya tentu melihat anggota yang seperti itu akan diberikan apresiasi mungkin. Karena bisa jadi beliau berkata seperti itu kurangnya apresiasi dari seorang pemimpin. That's gitu. Right. Jadi ya kedepannya mungkin kalau ada seorang atau divisi atau beberapa orang yang melakukan hal yang sudah optimal dan itu dirasa progresnya bagus, kinerjanya oke, ya kita akan kasih reward gitu kepada organisasi atau kepada orang yang melakukan positive vibes tadi gitu. Gas dong. Karena nanti ada divisi sama pengurus terbaik. Oh iya, lupa. Dipilih nanti. Oke. Jadi kita jangan terlalu overthinking ya. Nah, itu jangan overthinking intinya. Evaluasi perlu tapi jangan overthinking. Terlalu over jadinya. Oke. Nah, selain itu kan kita organisasi ini pasti memiliki target atau memiliki umpan balik, goals. Memiliki goals itu ya. Nah, misalnya nih misalnya kita ngebuat acara, terus
ada nih target kita seperti mahasantri yang lain memiliki respon-respon yang tidak enak didengar. Betul. Nah, bagaimana cara kita untuk merespon itu dengan lebih positif, dengan tidak negatif lah intinya, biar Mengcounternya sih, bagaimana cara mengcounternya. mengcounternya Bagaimana gitu. cara kita mengcounternya itu. Oke, kalau permasalahan yang seperti itu, ini kan sering kali beberapa kali terjadi di kegiatan-kegiatan event-event kita di Himaja gitu ya. Di himpunan kita ini memang kalau mengadakan sebuah acara ada yang semangat, ada yang semangat banget gitu ya, ada yang ekstra semangat gitu. Tapi ada juga nih yang semangatnya kurang gitu, dan menyebabkan dia itu kurang antusias terhadap acara yang sudah kami susun bareng-bareng gitu ya. Tentu kita akan menyikapinya dengan menemui langsung gitu apa yang terjadi sesungguhnya, apakah dari kitanya sebagai pengurus kurang baikkah dalam membuat sebuah acara, atau dalam sebuah acara ini kita membuat program-program yang kurang menarikkah gitu, yang membuat mereka itu jadi tidak semangat, tidak antusias gitu, atau memang dalam diri mereka tidak mau gitu antusias untuk mengerjakan sebuah acara yang sudah kita susun. Nah, kalau misalkan terjadi memang karena dirinya tidak mau ada antusias, ya paling kita akan memberikan sebuah sebuah gambaran gitu, bagaimana kalau beliau diberikan amanah gitu. Coba posisikan deh gitu, dia sebagai kita nih, sebagai kami yang ibaratnya mengurus teman-teman, atau ibaratnya ya kita berikan tanggung jawab lah kepada beliau yang ibaratnya cukup berat kan ya amanah yang diemban ini. Betul. Tapi tidak ada antusias, tidak ada respon yang baik, tidak ada Bagaimana timbal tuh baik gitu. rasanya? Bagaimana rasanya gitu. Ingin dimengerti tapi tidak bisa gitu. mengerti gitu Jadi ya kan. lebih ke gimana caranya kalau mereka di posisi kita gitu. Pasti kan mereka juga kalau misalkan di posisi kita pingin ada yang antusias gitu, pingin lebih disupport gitu. Tentu dengan kami juga berusaha seoptimal mungkin memberikan yang terbaik pada mereka. Oke, benar. Oke, nah tadi kan udah banyak nih kita ngebahas organisator. Nah, ada nih yang membuat aku lebih penasaran lagi nih kepada Hafiz. Kan aku lihat ya di CV Hafiz kemarin waktu mau daftar jadi ketua Himaja tuh banyak tuh pengalaman-pengalaman Hafiz yang memang berhubungan dengan organisasi gitu loh. Entah itu organisasi masyarakat ataupun di sekolah, di pendidikan gitu. Nah, apa sih pengalaman yang paling berharga Hafiz, ataupun apa alasan Hafiz yang nggak bosen-bosen masuk organisasi dari betul. SMP, SMA, kuliah pun masuk gitu loh. Apa yang membuat Hafiz tuh tetap berada di jalan organisasi? Apakah emang ada arahan khusus gitu loh dari orang tua sendiri? Ataupun ada parental khusus? Tapi bisa. Oke, kalau dari pengalaman terbaik mungkin ya, pengalaman selama saya menjabat atau masuk organisasi gitu. Tentu ketika dulu saya sebagai ketua OSIS gitu. Karena ketika saya sebagai ketua OSIS itu banyak sekali hal-hal yang membuat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu gitu. Yang tadinya saya dirasa nggak siap nih jadi lebih siap gitu. Tentunya itu yang menjadikan mental saya kebentuk gitu dari organisatoris ini gitu, dari belajar sebagai organisatoris ini gitu. Nah, karena di kesempatan saya waktu menjadi ketua OSIS itu saya masuk forum OSIS Jawa Barat gitu. Kemudian masuk juga himpunan OSIS Kabupaten Bandung. Jadi sangat bertukar pikiran dengan seluruh ketua OSIS di Jawa Barat gitu. Di situ pengalaman yang menurut saya paling berharga gitu. Dan di masa jabatan ketika menjadi ketua OSIS itu juga banyak, dan saya rasa program-program dari kami ini yang luar biasa sukses gitu. Alhamdulillah gitu. Nah, kemudian kalau bicara kenapa sih selalu ikut organisasi? Emang nggak bosan gitu? Nggak bosan gitu kan? Kalau dibilang bosan mah pasti ada ya gitu, karena manusia. Cuman kalau keinginan, tekad itu pasti selalu ada gitu, karena prinsipnya saya ingin selalu keluar dari zona nyaman gitu. Dan saya selalu teringat oleh kata-kata kebenaran yang terorganisir akan mengalahkan kebatilan yang terorganisir. Yang itu kebalik nggak sih? Kebalik ya. Kebenaran yang tidak Kebatilan yang terorganisir akan mengalahkan kebenaran yang terorganisir, yang tidak terorganisir. Jadi dari pesan itu
kalau ada kebatilan yang terorganisir, memang dia tuh bakal menang gitu loh daripada kebenaran yang nggak terorganisir. Nah, itu kan walaupun mereka baik ya gitu ya. betul. Itu yang menyebabkan akhirnya saya selalu berusaha belajar dari organisasi itu. Karena Rasulullah SAW juga selalu mengajarkan kita untuk berorganisasi gitu. Dan Rasulullah sendiri pun kan waktu dengan para sahabat berorganisasi. Iya benar ya, organisasi. Pun dengan kita zaman sekarang gitu, apalagi ya kebatilan-kebatilan sudah di mana-mana banyak gitu. banget gitu. Bagaimana sikap kita sebagai seorang mahasiswa sekarang? Apakah mau ambil peran atau mau diam saja gitu? Maka dari itu ya betul yang tadi saya katakan, kebatilan yang terorganisir akan mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Makanya selalu berusaha untuk meningkatkan wawasan ilmu di dalam organisasi. Oke, nah tadi kan yang Hibdi tanya, Iya, ada yang nggak terakhir nih. parenting khusus dari orang tua? Parenting langsung. Iya, ada nggak sih gitu? arahan khusus Arahan. atau kamu malah kayak kamu harus masuk organisasi gitu atau digituin? Nggak ada sih, justru orang tua saya ini tidak tidak pernah mengarahkan satu sama sekali gitu. Sama sekali nggak pernah ngarahin untuk harus masuk organisasi ini ya, harus jadi ini ya. Pokoknya kalau nggak jadi ini nggak akan dapat apa-apa. Tadi kemarin misalkan enggak ya. Coret kakak. Tapi mungkin kalau yang Hafiz lihat dari dari pengalaman keturunan Hafiz dulu gitu. Oke. Dari uyut-uyut Hafiz Silsilah ya? gitu, dari silsilah dari mungkin kalau dari 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 keturunan memang ada keturunan Hafiz itu yang organisatoris gitu dulunya. Bahkan pejabat-pejabat Garut sekarang itu dulunya yang jadi pemerintahan, yang megang pemerintahan itu dari keluarga Hafiz gitu. Jadi memang ada udah ada darah gitu, darah keluarga. Iya, kuat banget pantesan ya. Pantes. Aura organisatornya. Kuat banget Kuat banget. Jadi mau nggak mau ya mengalir dalam diri ini ya. Kalau ada organisasi itu kayak ngerasa kayak ada panggilan gitu. Jadi ya kalau nggak gitu kayak sayang gitu kalau tidak diikuti itu. Begitu rekan-rekan. Pantes saja auranya kuat Pantes banget. gitu ya. Darah biru organisator. Oke, bener. Oke. Mungkin kita udah cukup puas ya dengan jawaban-jawaban Hafiz, dengan diskusi dengan hari ini ya. Sebelum kita tutup nih teman-teman, kita ingin denger nih closing statement dari Hafiz, entah itu berhubungan dengan organisasi atau apapun itulah gitu. Oke. Kalau closing statement dari saya, intinya kita sebagai mahasiswa sekarang di usia-usia yang cukup luar biasa ini harus benar-benar dioptimalkan gitu. Karena kalau bukan kita, mau siapa lagi gitu. Dengan Indonesia punya harapan 2045 menjadi generasi emas gitu ya. Itu kita harus ambil peran teman-teman semua. Karena kalau kita hanya melihat, hanya menjadi penonton, itu rasa-rasanya sia-sia gitu. Makanya kita sebagai mahasiswa khususnya untuk sekarang ini harus ambil peran. Mau dimanapun organisasinya, mau dimanapun kalian berada, ya tentu harus ambil peran. Baik itu sebagai organisatoris atau apapun itu. Karena masa muda ini adalah masa yang harus dioptimalkan gitu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Betul banget. Nah intinya teman-teman semua harus bisa keluar dari yang namanya zona nyaman. Karena untuk zaman sekarang ini anak-anak muda banyak yang mager itu karena tidak disadari itu yang namanya scroll TikTok, scroll Instagram. Bukan tidak boleh, tapi harus tahu batasan gitu. Kita sampai mana sih scroll TikTok? Kita harus tahu mana prioritas yang harus kita lakukan. Apalagi kalau ada kesempatan untuk mengambil peran baik di organisasi atau di manapun itu harus diambil. Karena apa? Karena sesuai yang Hafiz jadikan prinsip, kondisi kita hari ini adalah hasil keputusan di masa lalu. Kondisi kita di masa yang akan datang adalah hasil keputusan kita hari ini. Jadi tentukanlah versi terbaik kalian hari ini. Oke. Keren banget asli. Mungkin kami berdua udah puas banget ya dari jawaban Hafiz, diskusi hari ini seru banget gitu loh. Mungkin kita ke penutup aja ya kali ya. Kita tutup aja dengan Arkavidian Podcast episode kali ini. Karena udah waktunya sudah habis juga gitu ya. Ya mohon maaf juga ya kami dari Hafiz pribadi ini kalau masih banyak yang kurang-kurang gitu, dan saya nitip pesan buat anak-anak
di luar sana, teman-teman di luar sana yang sedang berusaha berjuang aktif di organisasi dan aktif juga di dunia kampus, ya semoga teman-teman semuanya selalu dimudahkan, dilancarkan. Amin. Apalagi untuk pengurus Simaja Arkavidia ini, semoga teman-teman semua selalu diberikan kemudahan, kelancaran, kesabaran, kesehatan, Amin. dan jangan lupakan kampus juga gitu, walaupun ternyata jauh di Simaja. Betul bang. Terima kasih dan mohon maaf dari saya pribadi. Oke, kami juga terima kasih Iya, karena terima kasih sekali. Apis mau Sudah meluangkan meluangkan waktunya. gitu lah untuk Arkavidian Podcast episode kali ini. Mungkin itu aja dari kami bertiga. Terima kasih dan mohon maaf atas kesalahannya. Sampai jumpa di episode Arkavidian Podcast selanjutnya. Okay, see you next See you time. next time.